lalu masih membahas tentang fikratut tawat fi idan Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana pemikiran upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Jahal sesumbar bahwasanya dia akan menginjak kepala baginda Nabi Muhammad SAW, mencoba untuk mendekati Nabi. Ternyata ada lembah. Ya, lembah itu dilihat sebagian riwayat mengatakan ada sayap-sayap Jibril yang ada di lembah itu. Ada yang mengatakan bahwa ada kepala onta yang dilihat yang sangat mengerikan oleh Abu Jahal, sehingga beliau kembali ke belakang menggigil, dan kondisi menggigil ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang engkau lihat? Sesungguhnya aku melihat kepala onta yang mengerikan yang belum aku lihat. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa fadzakara li anna Rasulullah dzalika Jibril alaihi salam laudana li akhirih. Jadi Ibnu Ishaq mengatakan sesungguhnya itu adalah Jibril alaihi salam. Kalau seandainya dilanjutkan oleh Abu Jahal untuk menginjak kepala baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh dia akan menerkam Abu Jahal tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW memang mendapatkan beberapa hal, ya, salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari Jibril alaihissalam. Wa ba'da dzalika fa'ala Abu Jahal bi Rasulillah ma'ada ilal Islam Hamzah radhiyallahu anhu wa sayati. Nanti ada penjelasan berikutnya bahwasanya masuk Islamnya Hamzah, ya, Hamzah, dan beberapa hari setelah itu masuk Islamnya Umar bin Khattab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melihat betapa berat yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah ini, kita akan merasakan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hal yang wajib kita teruskan. Wajib kita teruskan. Karena apa? Karena apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad menyampaikan risalah ini bukan perkara yang setengah-setengah, ya. Bukan setengah waktu, bukan sisa waktu. Jadi kalau kita mau berdakwah, ya, kalau orang berdakwah, laisa nisful waktu, tidaklah setengah-setengah waktu. Ya seperti saya ini gitu ya. Malam baru mulai ngaji gitu ya. Paginya nyari nasi. Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktunya untuk menyampaikan dakwah ini kepada umatnya. Baik, Islamul Hamzah radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Hamzah. Jadi masuk Islamnya Hamzah ini saya tidak perlu bacakan. Jadi Nabi Muhammad SAW berada di Bukit Sofa. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, Mekah itu dua hal yang kita bisa lihat. Pertama adalah manabit wal mawaqi. Manabit itu ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di wilayah Mekah, Madinah, Uhud gitu ya. Ada mawaqi, ada peristiwa-peristiwa. Jadi kalau kita datang ke Mekah, kalau tidak khatam sirah nabawiyah ini, itu biasa aja, Pak. No problem. Apalagi kita datang ke Uhud, lalu kita duduk di Uhud sampai di Uhud, lalu ustadznya juga tidak menjelaskan apa Uhud itu, apa kejadian di Uhud, ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang ketika dia berada di atas sofa, apa yang terjadi di atas sofa itu, maka bisa meneteskan air mata. Ada yang pingsan di atas sofa itu. Ada yang pingsan di atas bukit sofa itu. Kenapa? Karena paham betul
Mal waqi fi Safa. Apa yang terjadi di atas bukit Safa itu? Jadi min hilal. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit Safa. Setelah itu ternyata bertemu dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini memang sudah merencanakan pembunuhan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu dicerca, dihina, dan Nabi Muhammad diam. Jadi wasakata, tidak ada pembelaan, tidak ada perlawanan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu diambil batu, ya, diambil batu oleh Abu Jahal, diambil batu yang cukup besar. Setelah itu dibenturkan ke kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini seorang sahabat, ketika sahabat saya ketika berada di bukit Safa itu, dia memegang tangan saya agak kuat. Beliau mengatakan begini, disinilah Nabi Muhammad SAW tersungkur, berceceran darah. Begitu kata beliau. Dan beberapa saat dia pingsan. Masya Allah. Betul-betul merasakan bahwa seolah-olah baginda Nabi Muhammad SAW dia rasakan keberadaan di atas Safa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, bagian dari sebuah perjuangan Rasulullah SAW untuk umatnya dan untuk kita. Kita bisa sujud hari ini kalau bukan karena darah yang mengucur dari kepala baginda Nabi Muhammad, kita tidak merasakan sujud kita hari ini, Pak. Kalau bukan karena darah dan Nabi Muhammad terjatuh di atas bukit Safa itu, kita tidak akan merasakan nikmatnya kita bersujud hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah banyak hal yang menyebutkan bahwa kalau kita tidak memulai doa kita tidak dengan bersolawat, maka doa kita akan menggantung. Kenapa? Karena bagian dari takzim kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa juga solawat Ibrahimiyah di solat kita menjadi sesuatu yang rukun. Rukun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan betapa banyak para ulama-ulama dahulu ketika kemarin kita membahas di surat di masjid di masjid Nurul Iman, kita membahas surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita membahas alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ada ilmu yang sifatnya huduri, ilmu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa banyak, saya masih ingat seorang Profesor Said Akil Siraj. Beliau ini ahlul hadis, alhamdulillah masih hidup sampai saat ini. Beliau ketika mengerjakan tugas akhirnya, beliau tidak menemukan dua hadis yang berkaitan dengan pembahasan tulisan akhirnya itu. Beliau datang ke seorang ulama, datang ke seorang syekh di Mekah itu, dia bertanya, di mana dua hadis ini di kitab ini? Terus kata syekh ini, coba kau cari di kitab-kitab yang lain. Kamu sudah cari, tidak ada di kitab itu. Apa kata syekh ini? Tunggulah, nanti malam aku tanyakan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, ada orang yang bisa langsung nanya. Dan besok setelah subuh datanglah ke rumah ini. Dan ternyata Profesor Said Akil Siraj ini datang. Bukan Profesor Said Siraj yang satunya ya. Profesornya, ada profesornya di awalnya. Itu dia datang, lalu bertanya, sungguh absir ya Akil, dipanggil Akil, Pak Akil Siraj yang Qori internasional itu.
Absir ya akil, sesungguhnya aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Hadis yang kau cari itu benar ada. Di mana? Di kitab itu, di halaman sekian, di baris sekian. Insyaallah. Ada orang yang memang derajatnya wali, bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Rahman ketika berada di seminar internasional, ada Yusuf Qaradawi di dalam, Syekh Arifi di dalam, ada syekh-syekh terkenal di dalam, ada yang bertanya kepada beliau. Ini saya pernah jelaskan di masjid. Ada yang bertanya kepada beliau. Pertanyaannya begini, ya Syekh Abdul Rahman, kemanakah air pemandian mayat baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi kan Nabi itu dimandikan. Ketika dimandikan, airnya itu tidak sampai ke bumi, Pak. Airnya tidak sampai ke bumi. Jadi ada yang bertanya, air pemandian Nabi itu kemana perginya? Kok nggak sampai ke bumi? Syekh Abdul Rahman ini seorang syekh, seorang alama, ya seorang alama. Lalu aku udah bisa menjawabnya malam ini. Tunggulah besok. Akhirnya pulang dari seminar itu, karena memang seminarnya ada beberapa hari. Tunggulah besok, aku akan jawab. Akhirnya beliau tidak pulang, langsung ke perpustakaan, mencari buku sampai tertidur. Tertidur di perpustakaan itu, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Nabi, dalam hatinya ini kebetulan ini. Langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, kemanakah air mandimu itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tanyakan ke yang membawa lentera di sampingku ini. Ada orang yang membawa lentera di sampingnya, jadi wajahnya gak kelihatan karena gelap, karena lentera itu cukup terang, jadi tertutup wajahnya, jadi gak terlalu jelas. Ditanyakan kemanakah air mandi Rasulullah SAW? Apa katanya? Sesungguhnya air mandi Rasulullah itu diangkat ke langit. Setelah itu diturunkan hujan. Air yang menetes di bumi yang kena dari air mandi Nabi Muhammad akan dibangun masjid di dalamnya. Termasuk masjid ini. Termasuk masjid ini, karena air yang menetes dari air mandi itu dibangun masjid di atasnya. Nah, yang jawab siapa? Yang bawa lentera ini. Besok pagi seminar dilanjutkan. Syekh Abdul Rahman mengatakan, absir, sungguh kabar gembira, aku mendapatkan jawabannya. Lalu yang bertanya, dari mana engkau mendapatkannya ya Syekh Abdul Rahman? Aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu ada yang berdiri di antara yang seminar. Sebelum engkau jawab Syekh Abdul Rahman, bolehkah aku bertanya kepada engkau? Yang berdiri ini siapa? Syekh Sya'rawi, seorang ulama Mesir terkenal di Mesir. Beliau ini yang pernah saya ceritakan, beliau kalau pengajian ribuan, Pak. Bahkan ketika beliau datang, bukan orang yang digendong, tapi mobilnya yang digendong. Jadi mobilnya diangkat, digendong rame-rame gitu ya. Bukan orangnya, tapi mobilnya. Luar biasa. Nah, setelah pengajian, saya sedikit cerita tentang beliau ini. Saya pengagum beliau, Syekh Sya'rawi ini. Beberapa kali saya bermimpi sama beliau, bertemu dengan beliau. Saya sering baca bukunya karena memang ahli tafsir, ahli hadis ya, beliau ini. Nah, suatu ketika pulang dari pengajian, beliau mampir di masjid dan lama di masjid. Sopirnya ini nunggu. Ada yang mengatakan sopirnya, ada yang mengatakan anaknya. Ditunggu kok bapaknya lama sekali gitu ya. Ternyata dia keluar dari mobil, sopirnya itu mencari Syekh Sya'rawi ini. Ternyata ditemui Syekh Sya'rawi itu, ada orang yang di dalam WC itu sedang menggosok-gosok WC gitu ya. Menggosok-gosok WC tapi kok pakai baju cleaning service gitu kan. Tapi dilihat ternyata benar. Bajunya digantungkan, beliau berganti dengan baju cleaning service membersihkan WC. Ya Syekh, ada apa ini?
Baru engkau dipuji-puji oleh orang, ribuan orang memuji engkau hari ini. Baru pulang kau sudah bersihkan WC. Apa katanya? Aku khawatir di saat di podium tadi ada tumbuh rasa sombong di hatiku ini. Untuk melunturkan rasa kesombonganku ini, aku bersihkan WC dari kotoran manusia itu. Jadi Masya Allah, ada orang yang mengobati hatinya ini harus pergi ke WC. Kalau kita ke WC, ada yang kotor aja, lari. Ya, masuk WC umum itu kotor. Mestinya sekali-kali alhamdulillah dibersihin, maksud saya gitu ya. Alhamdulillah ini rezeki hari ini ya. Dibersihin. Jangan malah lari, dibersihin. Tapi niatnya apa? Ya Allah, apa yang kulihat ini kotoran sesungguhnya, kata Syekh Syarawi, apa yang aku lihat itu jauh, aku ini lebih kotor dari apa yang kulihat itu. Cara pandang ulama itu begitu, Pak. Ya, cara pandang ulama itu sama Nabi Ayub alaihissalam. Coba lihat Nabi Ayub alaihissalam itu sedang ruku, ternyata belatungnya jatuh karena hampir seluruh tubuh Nabi Ayub ini penuh dengan belatung, kecuali hanya 2 dari anggota tubuhnya yang tidak berbelatung. Yang pertama lisannya, yang kedua hatinya. Itu yang tidak berbelatung. Sampai ketika ruku jatuh belatungnya dia ambil lagi, taruh lagi. Dikhawatirkan. Kenapa? Kalau jatuh belatungnya di bawah, dia makan apa? Dia makan apa? Ini kan makhluk Allah. Aku zolim. Coba. Aku zolim. Kalau kita kan mampus lah. Jadi, Syekh ini bertanya, Syekh Syarawi ini bertanya. Kita kembali ke lentera tadi. Syekh Syarawi, ya Syekh Abdul Rahman, jangan jawab dulu. Engkau bertanya, engkau bertemu dengan Rasulullah tadi malam di saat engkau di perpustakaan, kata Syekh Syarawi. Betul, katanya. Betulkah Rasulullah menyuruh engkau bertanya kepada yang membawa lentera? Masya Allah. Syekh Syarawi bertanya begitu. Betulkah engkau bertanya kepada Rasulullah memerintahkan engkau bertanya kepada yang membawa lentera? Betul, kata Syekh Abdul Rahman. Tahukah engkau siapa yang membawa lentera itu? Tidak tahu, kata Syekh Abdul Rahman. Aku yang membawa lentera itu. Ini yang besar. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada ulama, orang yang dekat dengan Allah, itu ilmunya hanya persoalan batas waktu saja, Pak. Yang sini ditemukan dengan sini di dalam mimpi yang sama. Di dalam mimpi yang sama, bertemu dengan orang-orang yang mulia. Jadi, Masya Allah. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah memperjuangkan hidupnya, menghabiskan dirinya ini, waktunya ini untuk al-Islam. Jadi ketika dipukul oleh Abu Thalib, terjerempak ke bawah, jatuh berdarah, dan Rasulullah hanya diam. Setelah itu Abu Jahal kembali ke kaumnya. Setelah itu ada da'a Abu Imarah, fa inni sabaqtu ibnu akhi syaitan qabihan. Apa katanya? Ada seorang yang melihat kejadian itu, lalu melaporkan kepada Hamzah. Hamzah waktu itu baru pulang dari berburu. Busurnya ini mahzum. Jadi busurnya itu masih ada di belakangnya ini. Dengan kudanya dia turun ke tempat orang-orang kafir Quraisy tadi, termasuk Abu Jahal yang ada di dalam itu. Dia turun ke bawah. Dia mengeluarkan busurnya tersebut, lalu memukul Abu Jahal ketika sampai terjerembab. Apa katanya? Kan orang-orang dahulu itu sangat bersuku-suku. Ayo lawan Muhammad. Kalian tidak khawatir dengan Bani Hashim. Apa kata
Abu Jahal karena takutnya, karena memang persukuan itu sangat kuat. Dibilang, "Da'u Abu Imar, biarkan dia." Jadi biarkan Hamzah itu marah kepadaku. Fa inni sababtu ibnu akhihi sabban qabiha. Sungguh aku telah mencerta anak saudaranya dengan cercaan yang begitu hina. Tidak hanya dicerca, Pak, tapi dipukul dengan batu sehingga berdarah kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ustadz dihina, ya biasa saja. Wong Nabi tidak hanya dihina, dipukul dengan batu, ya, dipukul dengan batu. Kalau ada ustadz yang dipenjara, biasa saja. Biasa saja. Wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 tahun fil qisar. Diboikot 2 tahun. Tidak boleh ada masuk makanan ke wilayah kenabian ketika itu. Sampai Khadijah ketika menyusui Fatimah radhiyallahu an, tidak lagi air susu yang keluar, tapi darah yang keluar. Khadijah ketika itu punya tongkat dari kayu. Kayu ini digigit oleh Khadijah sampai menjadi debu. Debu itu yang dimakan oleh Khadijah. Saking tidak ada lagi yang bisa dimakan. Jadi kalau jenengan hari ini ke Mesir dan masuk penjara, tapi tidak usah masuk penjara. Kalau jenengan masuk penjara Mesir hari ini, jenengan akan ketemu dengan ulama-ulama besar di penjara itu hari ini. Jadi kalau ingin ketemu ulama besar hari ini di Mesir, bukan di Jamiah, bukan di Al-Azhar, tapi di penjara. Kejadian kapan? Kejadian Rabi'ah, penggulingan Mursi waktu itu. Dan akhirnya Asisi berkuasa hari ini, dan sebagian besar ulama yang berbeda pendapat dengan Asisi semuanya dimasukkan dalam penjara. Jadi penjara kalau di Mesir hari ini bukan orang jahat, Pak, tapi isinya ulama. Isinya ulama. Terus ada guyonan teman saya, berarti tidak usah masuk Al-Azhar, terus yuk masuk penjara ya. Nah, wa ilalu hadzal jawl al-mulabbat bis-sahai bil-zalim wa tughyan a'da'i bi barkil akhir asyaddil bariqat wa ida'ati min awal. Nah, jadi ini setelah beberapa lama ala wa huwa al-Islam Umar bin Khattab aslama fi Dzulhijjah. Jadi beliau masuk Islam itu di bulan Dzulhijjah, sittah min nubuwah. Jadi tahun ke-6 kenabian. Jadi bukan hijrah ya, tapi tahun ke-6 kenabian. Nah, ini maksudnya Umar bin Khattab. Sedikit saya cerita tentang Umar bin Khattab ini. Memang Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat sama posisinya dengan Abu Jahal. Dia sangat bermusuhan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi di balik permusuhannya dengan Islam ini, Umar ini masih sangat rasional. Dia masih melihat-lihat dengan hatinya. Heran ya orang-orang Muslim ini, katakan. Di saat dengan kondisi begini ini, mereka itu masih bisa bertahan. Jadi kadang dibacakan ayat ya, lalu didengarkan oleh Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah membaca beberapa ayat, setelah itu didengar oleh Umar bin Khattab, innahu laqaulu rasulun karim wa ma huwa biqaulin sa'irin qalilan ma tu'minun. Jadi Umar itu berada di dindingnya rumah Rasulullah. Umar itu mukting. Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Dalam hatinya Umar, ya ini paling syairnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak bisa syair. Kenapa? Innahu la syair la yanbaghi lahu syair. Karena bagi Rasulullah syair itu terlalu rendah. Syair itu terlalu rendah. Kenapa? Karena di hati Nabi ini ada Al-Quran. Ada pernah Rasulullah mengulang syair seseorang, salah. Kata Utsman, ya Rasulullah, bukan begitu syairnya. Bahkan substansinya sama saja, kata Rasulullah. Jadi diulang, pernah mencoba
mengungkapkan syair orang lain gitu ya. Rasulullah salah, Utsman mengingatkan. Kenapa? Karena Allah tidak ingin ada syair di hatinya ini. Yang ada hanyalah adalah Al-Quran. Maka ketika Umar nguping, ada di hati Umar itu, alah itu syair. Ternyata persis dibaca oleh Rasulullah ketika itu, innahu law qaulur rasulun karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini bukan kalimat syair. Ya, dalam surat disebutkan bahwa itu bukanlah syair. Lalu dalam hatinya Umar itu bilang gini, wa qala qultu kahin. Lah itu mungkin perkataan-perkataan dukun. Lalu Rasulullah kebetulan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa la biqaulin kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin. Jadi apa yang dirasa oleh hatinya Umar langsung terbaca oleh Rasulullah. Dan nyambung, padahal beda tembok. Mau kita loh udah dengerin begini nggak nyambung juga. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza awwal wuqu'in nawatul Islam fi qalbi. Itulah awal pertama cahaya Islam itu masuk ke hati Umar bin Khattab. Umar ini panglima perang, orang yang sangat keras, suka mabok-mabokan. Suka mabok, berfoya-foya, itu kesukaannya Umar. Nah, suatu ketika dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW sambil menghunuskan pedang. Kita tahu kalimat orang-orang Arab mengatakan fa'inal kharaja minas sayf. Kalau seandainya Umar sudah mengeluarkan pedangnya, tidak akan masuk kecuali ada aliran darah di pedangnya Umar bin Khattab. Jadi kalau jenengan melihat pedangnya Umar di Turki hari ini, panjangnya saja 1,5 meter. 1,5 meter. Saya itu 162, berarti hampir sama tingginya dengan pedangnya Umar bin Khattab. Jadi tinggi orangnya, pedangnya aja 1,5 meter. Jangankan tanya kudanya Umar bin Khattab. Saya bayangin bawahnya 1,5 meter itu kira-kira berapa kilo ya pedangnya? Kalau berat tubuh kita cuma 50 kilo ya nyeret paling gitu. Gak sebelum bisa diayun itu nyeret gitu. Nyeret. Jadi Umar ini seperti itu karakternya, sangat keras. Nah, beliau ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, wahai Umar, engkau mau kemana? Aku akan membunuh Muhammad. Aku akan membunuh Muhammad. Apa katanya? Sahabat ini bertanya, tahukah engkau ada kabar yang lebih besar daripada itu? Gak tahu. Kenapa? Kata Umar, sungguh adikmu Fatimah dan adik iparmu sudah masuk Islam. Masya Allah. Akhirnya Umar berbelok arah, gak jadi ke tempatnya Rasulullah, malah ke tempat adiknya tadi. Jadi di dalam rumahnya Fatimah itu ada Habab ibn Awrad ma'ahu sahifah, dia pegang sahifah yang sedang membacakan surat Toha. Ternyata Umar datang itu, mereka ini sedang didengarkan oleh sahabat Habab ini Al-Quran, surat Toha itu. Umar mendengar dari luar. Setelah itu dia meloncat ke rumah, apa yang kalian baca? Jadi Habab ini langsung sembunyi. Setelah itu dia mendekat ke adik iparnya yang laki-laki itu, ditendang. Ada yang mengatakan tendangannya itu kira-kira 6-7 meter terpental. Kalau saya berarti sudah remuk, Pak. Saya sudah remuk itu. Ya, tendangannya Umar itu luar biasa. Nah, adiknya dipukul sampai berdarah-darah. Tapi luar biasa, adiknya Fatimah ini mengatakan, seandainya apa yang dibawa Muhammad itu benar, apa menurutmu wahai Umar? Jadi langsung luar biasa. Jadi adiknya Fatimah ini karakternya hampir sama lah dengan Umar gitu ya. Walaupun perempuan tapi keberaniannya sama dengan Umar. Kalau memang
kebenaran itu ada di pihak Muhammad. Apa yang kau lakukan wahai Umar? Nah, saat itulah ada rasa itu. Ada rasa itu, lalu diambil sahifah tadi, lembaran-lembaran ayat tadi, lalu tolong bacakan. Tidak boleh, kata Fatimah. Ini hanya boleh dibaca oleh orang-orang yang suci, bukan seperti engkau. Akhirnya, kalau memang engkau ingin dibacakan, maka mandilah, suruh mandi. Apa kata Umar? Ketika itu ternyata tetap dibacakan oleh seorang sahabat tadi surat Toha itu, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata wa dzikri. Apa katanya? Ma'ahsana hadzal kalam wa akramah dullani ala Muhammad. Alangkah indahnya kalimat ini, kata Umar bin Khattab, maka tunjukkanlah aku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke rumah Umar, pedang ini masih keluar nggak sengaja, belum masuk ke sarung. Rasulullah di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Ada sahabat-sahabat Nabi, ada yang mengatakan Nabi sedang menerima wahyu, ada yang mengatakan Nabi tidak. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang kakinya kecil dan orangnya kecil tersebut yang melihat dari celah-celah rumah, dilihat, ada Umar datang. Ibarat itu zamannya Pak Harto itu satu batalion sedang mengelilingi rumah. Ada satu batalion. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku aja yang bukanya. Kata Hamzah, jangan. Kamu itu badannya kecil, kakinya kecil, mau buka pintu nanti ditendang sama Umar 70 kilo nanti. Ini bahasa saya, Pak. Jadi Umar itu dilihat oleh sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Qabilhu. Terima dia. Fa in kana khairan naqbilhu. Kalau seandainya dia menginginkan kebaikan, kita terima dengan baik-baik. Fa in kana syarran, kalau seandainya dia menginginkan kejelekan, naqtulhu bisayfi. Kita akan bunuh dengan pedangnya sendiri. Kalau dia menginginkan kejelekan. Yang membuka pintu siapa? Bukan Hamzah, bukan Ali, bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan sahabat-sahabat yang lain, tapi yang buka pintu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang Rasulullah ini, Rasulullah megang ininya Umar. Begini kan, Pak? Hanya dengan satu kali hentakan Umar tumbang. Kuat ya Rasulullah ini. Beda dengan ustaz yang di depan ini. Satu kali hentakan Umar terjatuh. Apa kata Umar ketika itu? Hadza huwa asyaddun nas. Ini loh manusia yang luar biasa. Kenapa? Selama ini, Pak, setiap pergulatan terjadi lomba gulat gitu ya. Tidak pernah orang menang dari Umar bin Khattab. Ternyata ada Rasulullah. Jadi pertama mentalnya Umar datang itu memang sudah direndahkan oleh Allah. Setelah itu benar-benar direndahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadirkan bahwasanya kekuasaan itu bukan milik Umar, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh engkau Umar dipandang oleh orang luar adalah orang yang paling kuat. Di hadapan Muhammad engkau terjerembab, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk umat Islam. Jadi mulailah sholat dilakukan di depan Ka'bah itu ketika Umar masuk Islam. Tidak ada yang berani sebelumnya. Siapa yang berani pertama kali? Rasulullah bertanya, "Ma minkum?" Siapa di antara kalian ingin membacakan surat Rahman di depan Ka'bah? Tanya. Tidak ada yang berdiri kecuali Abdullah bin Mas'ud yang kakinya pincangin. Kakinya kecil, tapi ketahuilah kakinya yang kecil itu pernah Rasulullah membela Abdullah bin Mas'ud karena sahabat itu melihat Abdullah bin Mas'ud sedang memanjat, dilihat kakinya kecil. Sahabat itu tersenyum gitu ya, tertawa. Kok kakinya kecil gitu. Bukan menghina, tapi kok kecil banget kakinya gitu ya. Apa kata Rasulullah? Kaki yang kecil itu, kata Rasulullah, lebih berat nanti dibandingkan gunung Uhud sana itu. Jadi kakinya kecil, tapi yang kecil itu nanti, yang kecil itu lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah, itu baru kakinya, Pak. Belum kepalanya Abdullah bin Mas'ud itu. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud inilah
yang nanti akan membunuh Abu Jahal. Tidak bisa dia membunuh karena memang Abu Jahal terjerembab, badannya besar gitu ya. Cara membunuhnya nggak bisa kan? Cara membunuhnya harus naik ke perutnya Abu Jahal. Ini piye bunuhnya ini? Badannya besar. Akhirnya dia naik ke atas perutnya Abu Jahal. Abu Jahal itu masih menghina Abdullah bin Mas'ud ketika itu. Apa katanya? Wahai keledai yang kecil. Karena memang orang Arab ya masih pakai syair gitu ya. Kalau kita kan udah misu-misu gitu. Orang Arab itu marahnya saja pakai sastra. Bukannya kalau Madikno marah pakai sastra. Wahai yang kemerah-merahan, janganlah kau marah. Lihatlah dinding itu lebih putih daripada pipimu gitu ya. Karena pakai sastra. Jadi orang Arab itu. Jadi dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, mulailah setelah itu Abu Jahal memukul Abdullah bin Mas'ud sampai pingsan. Diambil oleh Umar, dibawa ke rumah Abu Bakar. Nah, mulailah sholat itu dilakukan di depan Ka'bah ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi kalau ditanya nanti kenapa belum sholat ke masjid? Loh, ini kan masanya Umar belum masuk Islam. Ya, guyonan lah. Karena memang sebelumnya, jadi tahun awal kenabian sampai tahun ke-6 kenabian itu tidak ada orang yang berani kecuali Nabi sholat di depan Ka'bah dengan semua resikonya. Setelah Umar masuk Islam, barulah mulai sahabat-sahabat itu berani untuk sholat di depan Ka'bah. Aku lupa melihat astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan? Tangan tak. Aku lupa melihat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.